Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Saya doakan yang bergabung di sini senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran, terutama di dalam belajar bahasa Inggris. Amin, Allahumma amin. Belajar bahasa Inggris, terutama dalam hal ini mempelajari tata bahasa atau grammar, terkesan lebih sulit atau lebih rumit dibandingkan bahasa Indonesia. Memang ada kesamaannya, tetapi juga banyak perbedaannya. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang membuat belajar bahasa Inggris menjadi makin rumit atau sulit. Di sini kita akan pelajari 5 perbedaan penting dalam mempelajari tata bahasa antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, dengan harapan dengan mengetahui ini akan lebih mudah memahami bahasa Inggris. Nomor 1 atau perbedaan nomor 1, pemakaian kata kerja. Ada 3 tampilan kalimat di bawah ini. Nomor 1, I'm writing a letter now. Saya lagi atau sedang menulis surat sekarang. Pemakaian kata kerja nomor 1, kita menggunakan ada to be, ada kata kerja tambah ing. I am writing, dari kata write ditambah ing jadi writing. Pemakaian to be dengan kata kerja ditambah ing ini membentuk mana sedang, karena sedang berjalan atau sedang berlangsung kegiatannya saat ini. Kemudian untuk bahasa Indonesia ini dimanakan sedang menulis, jadi kata menulis di sini. Contoh nomor 2, I wrote a letter yesterday. Menggunakan kata wrote, kata kerja wrote ini adalah kata kerja bentuk kedua. Bentuk pertama write, bentuk kedua wrote, bentuk ketiga written. Kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, wrote, karena peristiwanya sudah berlalu, yaitu kemarin. Karena sudah berlalu, maka wajib menggunakan kata kerja bentuk kedua, wrote di sini. Maknanya, saya menulis surat kemarin. Kata menulis sama dengan yang atas, jadi tidak ada perubahan. Menulis, menulis. Contoh yang ketiga, I have written a letter. Saya telah menulis surat. Untuk menyatakan kata telah, di sini ada kombinasi antara kata bantu have dengan kata kerja bentuk ketiga, written. I have written. Have di sini artinya telah, written menulis, telah menulis. Kemudian makna bahasa Indonesianya, saya telah menulis, lagi-lagi sama menulis. Jadi bahasa Indonesia, kata menulis itu sama pemakaiannya untuk peristiwa sedang berlangsung, peristiwa sekarang, peristiwa masa lalu, bahkan peristiwa masa depan. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan bahasa Inggris, peristiwa yang sekarang sedang terjadi, ada to be tambah ing, writing. Kemudian kata kerja bentuk kedua dipakai kalau kejadiannya sudah berlalu, kata wrote di sini. Kemudian kalau telah menggunakan have dan kata kerjanya bentuk ketiga, written. Jadi ada perubahan bentuk pertama, kedua, ketiga atau ditambah ing untuk bahasa Inggris. Ini yang membuat belajar bahasa Inggris terlihat sulit karena memang ada perbedaan pemakaian kata kerja. Oke, lanjut. Sekarang yang kedua. Perbedaan yang kedua dalam pemakaian kata ganti. Kita lihat langsung ke contoh. Nomor 1, she studies hard. Dia, perempuan, belajar giat, belajar dengan giat. I like her. Saya menyukainya. Atau saya menyukai dia. Jadi menyukainya itu bisa diganti menyukai dia, sama saja.
Tapi prinsipnya di sini kita lihat apabila subjek dalam bahasa Inggris menggunakan she, dia perempuan, maka ketika berubah di kalimat selanjutnya itu I like her berubah menjadi her, ini karena posisinya yang berubah. Jika subjek menggunakan she, maka objek berubah menjadi her meskipun artinya sama, orangnya sama. Contoh yang kedua, I need money. Ada subjek I di sini. Di awal kalimat, di depan kalimat sebagai subjek I. Kemudian berikutnya I spend my money. Saya membelanjakan uang saya. Kata uang dan saya, jadi uang saya karena menyatakan milik, money ini kata benda. Jadi menyatakan benda, milik, memiliki benda, maka saya itu menjadi my, bukan I money, tapi berubah my money. Kesimpulannya adalah untuk kata ganti itu dalam posisi yang berubah-ubah dalam bahasa Inggris juga mempengaruhi atau ada perubahan-perubahan yang menyesuaikan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak berubah. Dia belajar giat, saya menyukai dia, tetap dia. Untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saya membutuhkan uang. Saya membelanjakan uang saya, jadi tetap saya. Tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan bahasa Inggris ada perubahannya. Ini perbedaan yang kedua. Kita lanjutkan sekarang perbedaan yang ketiga. Mengenai penyusunan kata, ada dua tampilan contoh. He has a red car. Artinya dia mempunyai sebuah mobil merah. Kita lihat, kita konsentrasi pada kata a red car. Jadi kata car itu artinya mobil, kata benda. Kemudian red ini kata sifat. Jadi kata sifat itu mendahului kata benda. Kata sifat menerangkan kata benda yang ada di depannya. Untuk bahasa Inggris berarti kata sifat mendahului kata benda. Kemudian untuk bahasa Indonesia terbalik. Mobil ini sebagai kata benda ditaruh di depan. Kemudian merah itu kata sifat ditaruh di belakangnya. Jadi posisinya terbalik. Ya. Kalau ada yang mengistilahkan bahasa Indonesia itu ada rumus DM, diterangkan, menerangkan. Jadi mobil itu yang diterangkan, merah itu yang menerangkan sebagai kata sifat. Sedangkan bahasa Inggris MD. Jadi MD itu menerangkan dulu, baru diterangkan, bendanya di belakang. Contoh yang kedua, I like the good film. Saya menyukai film bagus itu. I like the good film, kata good ini adalah kata sifat, film itu kata benda. Jadi kata sifat dulu, lalu kata benda. Atau menerangkan dulu, baru diterangkan. Jadi MD hukumnya. Bahasa Indonesia terbalik. Film bagus. Film sebagai kata benda, bagus sebagai kata sifat. Jadi kata sifat bagus ini menerangkan kata benda film atau hukumnya DM, diterangkan kata benda ini film, kemudian bagus itu M menerangkan. DM. Itu perbedaan yang ketiga. Oke, kita lanjut sekarang perbedaan yang keempat. Kata benda. Kita lihat contohnya nomor 1, I have a car. Saya punya sebuah mobil. Diartikan saya punya mobil saja, boleh untuk kalimat bahasa Indonesia. Kalau kalimat bahasa Inggris I have car misalnya, e-nya dihilangkan, itu tidak boleh. Jadi kalau ada kata benda yang bisa dihitung seperti mobil ini bisa dihitung, maka harus dipastikan kalau satu
ada kata sebuah. Saya punya sebuah mobil. Kalau bendanya satu. Kalau bendanya lebih dari satu, nya kita hilangkan. Kemudian kata car ini kita jamakkan menjadi I have cars. Jadi harus dipastikan untuk kata benda yang bisa dihitung dalam bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Indonesia, saya punya mobil, saya itu boleh. Itu bedanya. Kemudian she brings books. Dia membawa buku-buku. Untuk bahasa Inggris, cara membuat kata benda menjadi jamak, jamak itu artinya lebih dari satu. Jadi 2 itu termasuk jamak, 3 termasuk jamak. Kalau banyak, itu mungkin 2 dan 3 belum bisa disebut banyak. Jadi banyak itu bagian dari jamak. Ya, pokoknya jamak itu lebih dari 1. Karena bendanya lebih dari 1, di sini ditambah s, books. Sedangkan dalam bahasa Indonesia untuk membuat jamak itu biasanya tinggal mengulang. Ada kata yang diulang, kata benda diulang. Sedangkan bahasa Inggris tidak ada kata benda yang diulang. Bahasa Indonesia mengenal kata benda diulang. Buku, buku. Mobil, mobil. Itu bedanya. Kemudian untuk membentuk benda menjadi jamak dalam bahasa Inggris itu ada 2. Pertama beraturan ditambah s atau es. Contohnya a book. Bentuk jamaknya lebih dari 1, e-nya kita hilangkan, kemudian ditambah s, books, buku, buku. A box, sebuah kotak. Untuk menjadi jamak, kita hilangkan, kemudian box-nya, ini kita tambah s menjadi boxes, kotak, kotak. Ini yang beraturan tinggal menambah s atau es. Kemudian yang tidak beraturan, contoh a child, seorang anak. Kalau anak lebih dari 1, children, jadi berubah dari child menjadi children. Perubahan yang tidak menentu inilah yang termasuk dalam tidak beraturan. Artinya anak-anak. Ini contoh yang tidak beraturan, salah satu kita tampilkan di sini, dan masih banyak yang lain bisa dilihat di kamus kalian. Oke, kemudian kita lanjut poin berikutnya, yaitu poin yang kelima. Perbedaan yang kelima menyangkut kalimat pertanyaan. Dalam bahasa Inggris, untuk membuat kalimat pertanyaan itu diawali kata tanya, seperti contoh nomor 1 ini menggunakan what, ya, atau tidak diawali kata tanya, itu bisa to be, contoh yang kedua ini, atau contoh yang ketiga do, kata bantu di sini. Kita lihat contoh pertama, what are you doing? Kalau diartikan, kamu sedang melakukan apa? Untuk bahasa Inggris harus diawali kata tanya. Kalau itu kalimat pertanyaan yang tidak dijawab yes atau no. Jadi harus ada kata tanya, atau kata tanya itu dengan kata lain harus ditempatkan di awal kalimat. Sedangkan bahasa Indonesia tidak harus di awal kalimat berupa kata tanya, bisa juga subjek seperti ini. Kamu sedang melakukan apa? Atau sedang melakukan apakah kamu? Jadi ada variasi dalam bahasa Indonesia. Boleh diawali subjek atau boleh diawali yang lain. Misalnya sedang melakukan apakah kamu? Boleh. Untuk bahasa Inggris tidak boleh. Kemudian contoh yang kedua, are they happy? Are they happy? Apakah mereka bahagia? Artinya dalam bahasa Indonesia boleh diartikan begitu. Atau variasi lain. Subjek ditaruh di depan. Mereka apa bahagia? Boleh. Mereka bahagiakah? Boleh. Kemudian contoh yang ketiga, do you like me? Do you like me? Diawali kata bantu do, bukan subjek. You like me itu tidak betul. Yang betul adalah do you like me? Diawali do, kata bantu. Untuk bahasa Indonesia boleh diawali subjek. Kamu apa suka aku? Kamu suka aku kah? Jadi lebih bervariasi. Demikian 5
perbedaan penting antara belajar bahasa Inggris dan belajar bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.